Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Prapos. Nah, ini saham Prapos ini dia saham PH ya, saham PH atau PT Prapos Tbk. Jadi ini merupakan anak perusahaan dari Kimia Farma Tbk. Nah, soalnya sudah pada tahu semua, di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Ida Rami Kurniasi, lalu ada direktur keuangan manajemen, risk management and SDM. Di sini ada Yudi Rangkuti. Alamat kantor mereka ada di Menara Jawa lantai 17 ya, tepatnya di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan ya, di Jaksel. Ini kalau kita di sini, ini kan PT Prapos ini kan dia bergerak di bidang farmasi ya, memproduksi obat-obatan gitu-gitu dan lain-lain. Kita lihat bagaimana dengan kinerjanya. Di sini dikatakan untuk laporan keuangannya itu nilai itu ribuan, tapi bentuknya rupiah, dikali saja nanti dengan 1000. Kas dan setara kas kita lihat di sini dari 65 miliaran sekarang menjadi 33 miliaran. Nah, ini berarti dia berkurang ya. Piutang usaha, wah ini meningkat. Dia untuk pihak berhasil meningkat ketika dia berkurang. Kita lihat dulu yang persediaan dia berkurang ya. Dari 299 miliaran sekarang menjadi 283 miliaran. Nah, ini berarti kan dia berkurang kurang lebih sekitar 16 miliaran hingga 15 miliaran gitu. Total asetnya dari 1,76 triliunan sekarang menjadi 1,72 triliunan. Ada apa dengan penurunan asetnya? Mengapa asetnya bisa turun? Tapi kalau kita lihat memang persediaannya juga turun yang tadi ya. Persediaan juga turun, total hutangnya wah ini utang bank jangka pendek dia menurun. Dia menurun dan ini ada beberapa yang dia meningkat. Yang utang usaha pihak ketiga 50 miliaran sekarang menjadi 88 miliaran. Maka untuk liabilitas sanca lainnya, liabilitas kontak dan lain-lain itu meningkat ya. Total hutangnya kita lihat dari 995 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Nanti apa? Dia meningkat kurang lebih 5 miliaran, kurang lebih 6 miliaran gitu ya. 6 miliaran, kita lihat apakah peningkatan ekuitas lebih banyak. Ternyata ekuitasnya malah menurun. Nah, sebenarnya menurut kami ya, sangat jarang ditemukan untuk beberapa perusahaan yang ekuitasnya itu menurun cukup banyak. Tapi kami merasanya ini 770 miliaran menjadi 720 miliaran ini agak sedikit menurun ya ini ya. Nah, kita lihat dulu penjualan netonya. Wah, ternyata penjualan pun menurun 500 miliaran menjadi 300 miliaran. Beban pokok oke. Ini beban usaha oke. Bahkan beban usaha dia menurun loh. Nah, itu oke lah ya. Mungkin karena penjualan menurun jadi dia menurun. Laba usaha, penghasilan keuangan, wah penghasilan keuangan pun ikut menurun. Semua rata-rata menurun. Bahkan labanya itu dari 7 miliaran sekarang menjadi minus atau rugi 49 miliaran. Tapi jangan takut, di sini dia kan belum dikatakan pembagian kepada entitas induk. Kita lihat yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu berapa. Wah, ternyata memang rugi 49 miliaran ya. Dari untung 7 miliaran sekarang menjadi rugi 49 miliaran. Berarti kalau kita lihat tadi kalau persediaannya tidak berkurang juga, itu kayak agak sulit ya untuk menutupi ya. Tapi ini kita lihat bahkan di minus 49 miliaran ini persediaannya sudah menurun. Nah, kita lihat pembayaran kepada pemasok bahkan sudah menurun daripada yang tahun lalu. Yang kuartal kedua yang sampai 30 Juni ya, yang pertengahan tahun kemarin mereka 317 miliar mereka keluar duit itu untuk pemasok. Namun sekarang hanya sebesar 200 miliaran, itu pun sudah mencetakkan kerugian. Jadi ini semua kalau kita lihat ini pure penjualan ya, pure sales ya. Nah, kita lihat nanti apakah kita bisa menemukan hal lainnya yang bisa kita telusuri. Di sini kalau kita lihat untuk manajemennya, bahkan direktur utama itu kosong. Nah, ternyata ini dia yang tadi Ida Rami Kurniasi adalah PLT direktur utama. Jadi dia bukan masih belum direktur utama gitu ya. Ya bukan. Kita lihat dulu kemarin dia sebagai direktur produksi Ida Rami Kurniasi, bahkan sekarang masih menjabat sebagai direktur produksi. Nah, jadi inilah merupakan beberapa persoalan. Kita perlu lihat juga perusahaan itu manajemennya itu gimana, adakah masalah atau gimana, kita perlu tahu semua. Nah, ini ada jumlah kompensasi kepada dewan komisaris dan direksi perusahaan untuk gaji dan janji sebesar dari 10 miliaran menjadi 3 miliaran saja. Jadi ya kalau kita bilang menurut cukup drastis ya, karena memang kemarin untung, sekarang udah jadi rugi. Jadi ya mau gimana?
memang sebaiknya manajemennya bagus itu dia peduli kepada bagaimana kinerja perusahaan. Jadi misalnya mereka akan berusaha bagaimana perusahaan bisa untung, bagaimana operasional bisa berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran, semuanya baik-baik saja, persediaan tetap ada untuk penjualan meningkat. Nah, jadi manajemen itu tugasnya untuk memikirkan bagaimana caranya semua hal itu berjalan dengan lancar, sinerginya itu ada. Nah, jadi itulah fungsi top management dan semuanya lah ya manajemen. Kas dan setara kas kita lihat rupiah itu dari 536 jutaan sekarang menjadi 508 jutaan. Dia berkurang tapi oke lah ya, masih oke di sini. Jumlahnya dari 557 miliaran menjadi 529 miliaran. Untuk yang di bank mereka juga ada rupiah, kemudian ada pihak berelasi. Nah, kita lihat sendiri ya, ini pihak berelasi Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, ini kan BUMN semua ya. Ya kita tahu sendiri ini dia pihak berelasi BUMN, berarti PT Prapos ini berarti memang BUMN juga karena dia kan termasuk dalam dalam kimia farma gitu ya. Dolar Amerika Serikat kita lihat pihak berelasi, pihak ketiga dan lain-lain. Dolar Singapura dia meningkat sedikit. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Bahkan untuk sekelas BUMN dia terkadang bisa mencatatkan penurunan penjualan. Jadi kita nggak bisa bilang BUMN itu selalu mendominasi atau gimana, semua itu tergantung ya. Pihak berelasi ini sejumlah cadangan kerugian penurunan nilai. Tapi menurut kami yang perlu yang penjualnya gitu ya. Penjualan dan lain-lainnya, beban-bebannya. Pihak berelasi kimia farma trading ini piutang usaha. Ini ada Anugerah Agam Medika. Nah, ini berdasar umur. Kalau kita lihat ini ada cadangan penurunan nilai. Nah, ini kita nanti lihat ya, apakah dia ada katakan ada penurunan nilai piutang atau gimana ya. Nah, di sini untuk sejumlahnya dari 524 miliaran sekarang menjadi 520 miliaran. Makanya lebih dari 30 hari itu dia bakal meningkat sih. Banyak dia cash flow-nya ini agak sedikit macetnya. Piutang lainnya kita lihat piutang klaim asuransi, karyawan, mesin alat produksi. Nah, ini lain-lain. Nah, jadi ini lain-lain kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu yang lain-lain itu apa. Persediaan kita lihat. Ada barang jadi berkurang cukup drastis 159 miliaran sekarang menjadi 123 miliaran. Bahan baku oke lah ya meningkat. Berarti kan mereka mulai dari bahan baku, barang dalam proses, kemudian barang jadi. Nah, kita lihat nih barang dalam proses, dia meningkat. Berarti masih oke lah ya, berarti operasinya masih berjalan karena misalnya kalau barang jadi berkurang, seharusnya barang dalam proses itu meningkat. Karena mereka kejar target ibarat produksinya sama. Lalu bahan baku itu kalau dia berkurang, dia ada pembelian bahan baku. Nah, ibarat seperti itu. Kita perlu mengetahui alurnya, flow-nya itu ya. Di sini kita lihat ini aset tetap. Aset tetap bisa di sini. Tapi ini untuk semuanya itu tergantung penilaian masing-masing. Bisa saja kita salah, bisa saja kita benar. Pokoknya semua tergantung pandangan masing-masing ya, pandangan dan persepsi masing-masing. Jadi untuk itu kita perlu saling belajar dan terus belajar ya. Karena uang itu tidak datang kepada mereka yang malas. Uang itu hanya datang kepada mereka yang mau belajar, mau bekerja keras dan konsisten gitulah ya. Aset tetap kita lihat. Aset tetap yang tidak dipakai sementara berupa aset dalam pengerjaan masing-masing sebesar 28 miliaran dan 25 miliaran. Manajemen grup berpendapat ini semua pendapat aset hak guna dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat persediaan udah berkurang ya. Persediaan berkurang tapi dia masih mencatat kerugian. Utang bank kita lihat.
Utang bank ini ada kepada pihak berasi Bank Syariah Indonesia. Oke, dia menurun sedikit aja sini. Lalu ada pihak ketiga dan lain pihak ketiga. Jumlahnya itu dari 700 miliar menjadi 600 miliaran. Nah, jadi banyak gini ya. Ada beberapa orang yang dia berpikir bahwa pemerintah itu hanya mengurus tentang yang politik dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya enggak, pemerintah itu berarti dalam artinya luas. Dia mencakup semuanya. Jadi ada urus ekonomi, ada urus hebatnya manusia, SDM dan lain-lain. Nah, ini semua diurus. Jadi kita harus tetap berusaha yang terbaik sebagai masyarakat, berusaha yang terbaik terus belajar. Ini utang usaha. Utang usaha berdasarkan umur. Kalau kita lihat di sini, dia meningkat ya. Dia agak sedikit macet. Kita skip yang pajak ya. Tapi menurut kami untuk industri farmasi seharusnya agak bagus loh. Tapi nggak tahu juga ya. Mungkin karena COVID udah agak berlalu, jadi dia agak mengimplementasi. Tapi nggak tahu juga. Tapi COVID udah agak lama sih. Penjualannya itu kita lihat. Nah, ini kita bisa tahu dia yang paling apanya itu yang mana. Produk yang maksudnya dia menurun ya penjualannya. Kita lihat di sini. Oh, dia yang paling menurun itu yang etika, produk etika. Produk etika itu apa? Nah, tadi ada produk OTC, ada produk etika. Yang paling menurun itu kayak yang produk etika. Dia banyak yang dia sesuai dengan resep dokter. Nah, obat itu boleh dipakai sesuai dengan resep dokter. Jadi perlu ada resep dokter baru mereka berani kasih. Nah, itulah yang namanya produk etika kayak gitu kurang lebih. Mungkin kalau ada salah bisa koreksi ya. Tapi ini kan artinya perlunya namanya relasi. Nah, perlu namanya relasi. Jadi misalnya ada beberapa klinik, misalnya kan dokter umum dan lain-lain, kan banyak orang yang datang ke sana ya, dokter spesialis, kemudian datang lalu dirujuk kasih obat-obat nih. Nah, mungkin bisa atau boleh bisa beli di apotek ini atau di mana-mana, kan tahu juga ya. Jadi ini semua tentang produk yang apa itu seperti itu. Kemudian yang OTC tadi itu berarti obat yang banyak tanpa resep dokter pun bisa gitu lah ya. Jadi memang obat-obatan itu ada sedikit perbedaan, ada beberapa variasi jenis dan lain-lain. Kita perlu pelajari, misalnya kalau kita mau beli sahamnya, ini gaji dan tunjangan, kita lihat ini beban-bebannya. Tapi untuk bebannya ini nggak gitu apa sih? Masih oke-oke aja. Nah, ini penghasilan lain-lain, laba pelepasan pendapatan denda piutang. Oh, ternyata ada juga yang kayak gitu ya. Beban sewa pembiayaan, beban denda. Ada apa nih? Kok ada beban lain-lain, yaitu beban denda 341 jutaan. Tapi nilainya belum begitu besar sih. Walaupun itu sebenarnya semua perlu dilihat. Sekecil apapun perlu dilihat. Ya, untuk yang keuangan itu sekecil apapun perlu dilihat. Karena itu penting. Maka itu saya kami sekian dan terima kasih, saya investasi.